Marketing politik bekerja, survei berjalan orbitkan calon 2024, ditulis oleh Mr. Naibaho di seaworld.com. Halamat menyaksikan channel tanda seru. Baliho sudah jadi strategi usang, namun masih berlaku minimal untuk mengenalkan wajah si calon kepada masyarakat luas. Walau kenyataannya tidak berpengaruh langsung pada naiknya elektabilitas calon, namun baliho masih diakui secara praktis tanpa susah-susah turun ke lapangan untuk berkenalan dengan masyarakat. Apakah efektif baliho menaikkan survei si calon? Bicara tentang survei elektabilitas calon-calon yang ingin bertarung di 2024, maka kita awali dengan marketing dan survei. Survei merupakan salah satu metode ilmiah yang digunakan sebagai suatu pendekatan dalam rangka mengetahui suatu permasalahan. Definisi survei itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sedangkan survei politik pada umumnya mengambil fokus untuk mengetahui perilaku pemilih, evaluasi kinerja dan preferensi. Oleh sebab itu, indikator dan metode survei menjadi sangat penting dalam suatu survei karena ia adalah perkiraan yang dilakukan pada suatu waktu. Artinya, hasil survei sangat dinamis dan perspektif. Jadi selain metode yang digunakan dalam melakukan survei, kredibilitas dan integritas pelaku survei sangat menentukan akurasi hasil survei tersebut dan sejauh mana hasil survei tersebut layak dipercaya. Hal itu dipengaruhi beberapa faktor, antaranya metodologi dan objektivitas. Tidak banyak orang yang mendalami ilmu survei, termasuk di kalangan akademisi, sehingga keahlian melakukan survei merupakan kemewahan tersendiri, dalam arti tidak dikuasai oleh semua orang walaupun ia berpendidikan tinggi. Pada umumnya, publik hanya disajikan data yang sudah diolah sedemikian rupa tanpa mendalami bagaimana sebuah data tersebut bisa hadir di tengah-tengah publik, dan tidak banyak yang mengetahui bagaimana data survei dipublikasi melalui sejumlah media massa mainstream untuk kemudian dipompa melalui sosial media oleh para buzzer. Beberapa langkah yang lazim digunakan sebelum menyajikan data survei, diantaranya lembaga survei melakukan hipotesa awal, kemudian merencanakan cara survei, menentukan target survei, menentukan lokasi responden untuk pengumpulan data survei, menjabarkan hasil penemuan yang dilakukan melalui sejumlah analisis dan pengkajian. Hipotesa awal dalam melakukan survei politik memiliki peranan penting, tetapi tidak bebas nilai. Dalam melakukan survei politik, suatu lembaga survei membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, hipotesa awal menjadi penting. Hipotesa pada umumnya dirumuskan oleh lembaga survei, tetapi bisa juga berdasarkan pesan sponsor tertentu atau bahkan nama yang disurvei itu sendiri. Jadi, lembaga survei yang menentukan nama siapa saja yang perlu dan layak untuk disurvei, walaupun dalam hal ini cenderung bias kepentingan, antara mencari tahu preferensi pemilih secara objektif dengan mensosialisasikan calon kontestan tertentu untuk diunggulkan dalam suatu kontestasi politik. Belakangan ini sejumlah lembaga survei ramai merilis hasil survei politik yang mereka lakukan kepada sejumlah nama yang diproyeksikan untuk menjadi calon kontestan presiden pada Pilpres tahun 2024, walaupun pemilunya sendiri masih 3 tahun lagi dan Indonesia perlu segera keluar dari himpitan pandemi COVID-19. Namun geliat sejumlah lembaga survei justru ramai memotret popularitas sejumlah tokoh untuk capres apabila dibandingkan mensurvei kinerja para tokoh tersebut dalam menangani pandemi COVID-19 serta dampak rangkaian yang menyertai kemudian. Bakal calon presiden atau baca pres harus diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik untuk bisa berkontestasi dalam pilpres. Jadi sejumlah nama yang diorbitkan untuk menjadi bakal calon presiden padahal bukan pimpinan partai politik sejatinya hanya sebatas saywar, membangun opini dan citra untuk meningkatkan popularitas, kalaupun popularitasnya cukup signifikan. Dan popularitas tersebut belum tentu dimaksudkan untuk kebutuhan pencalonan sebagai capres, apalagi Undang-Undang Pemilu mensyaratkan hasil perolehan suara pemilu 2019 sebagai dasar ketentuan presidensial threshold dalam Pilpres 2024 mendatang, yaitu 20%, walaupun hal ini masih terbuka ruang untuk direvisi. Memang Presiden Joko Widodo bukan pimpinan partai politik pada saat dicalonkan sebagai presiden pada tahun 2014. Berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang membidani kendaraan politiknya sendiri, termasuk Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri. Jadi, sejumlah figur yang disodorkan ke publik oleh sejumlah lembaga survei tidak lebih sebagai upaya menghipnotis kesadaran publik dalam rangka mempengaruhi kebijakan parpol, dan langkah tersebut bagi sejumlah pihak merupakan upaya untuk mengulangi kesuksesan Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang sukses menjadi capres tanpa harus menjadi elit parpol. Apakah hasil-hasil survei 3 tahun ke depan didesain untuk memuluskan langkah-langkah pengikut jejak Presiden Jokowi? Sebab sementara ini, pemenang dari berbagai survei walau elektabilitasnya dipertanyakan masih mengorbitkan Ganjar, Anies, atau Ridwan Kamil ke permukaan. Namanya juga marketing politik, jualan hasil survei bisa menjadi dasar bagi partai politik untuk berkoalisi atau menarik mereka masuk partainya, bukan?
Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Wow, survei ini sebut Demokrat berpeluang jadi juara di pemilu 2024. Ditulis oleh Sardi di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Sebuah survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research and Consulting menempatkan Partai Demokrat pada posisi 3 besar, menggeser Partai Golkar, dan hanya berselisih tipis dari Partai Gerindra di urutan kedua. Jika tren elektabilitas Demokrat terus meningkat, maka sangat mungkin menyalip Gerindra maupun PDIP dan menjadi jawara pada pemilu 2024, kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting, Andreas Nuryono. Mungkinkah Demokrat bisa menyalip partai PDIP dan Gerindra? Kok kayaknya agak lucu ya? Saya pikir saya yang terlalu bias. Tapi membaca komentar dari netizen, mereka juga ketawa dan merasa aneh. Nyalipnya nggak tanggung-tanggung, berpeluang bisa melewati PDIP dan Gerindra. Minimal nyalip PKS dulu deh atau PKB, itu pun entah bisa atau tidak. Tahun 2019 saja, suara Demokrat sudah sangat tergerus, tinggal hanya 7%. Apalagi melihat kelakuan sebagian kadernya yang terlalu angkuh dan tak beradab, terlalu aneh kalau partai ini masih bisa bangkit. Lebih cocok, nyungsep, dan lebih dari partai kelas teri. Tapi kan survei toh, apapun bisa terjadi. Namanya juga survei, silahkan mau percaya atau tidak. Menurut survei ini, tren elektabilitas Demokrat terus mengalami kenaikan signifikan sejak survei dilakukan Februari 2021. Awalnya hanya di kisaran 3%, namun melonjak menjadi 8%. Dan kini, elektabilitas Demokrat kembali naik mencapai 10,1%, membayangi Gerindra yang meraih elektabilitas 10,4%. Posisi pertama masih ditempati PDIP, tapi tren partai terus mengalami penurunan selama setahun terakhir. Pada survei sebelumnya, PDIP masih meraih elektabilitas di kisaran 20 hingga 30%, namun kini turun menjadi 19,8%. Golkar juga mengalami penurunan elektabilitas menjadi 7,3% dan merosot ke posisi keempat. Demokrat hebat bener. Tepuk tangan deh, bahkan bisa menyalip Golkar, bahkan hampir mengejar posisi Gerindra yang secara politik lebih mengakar dan menggurita di semua lini masyarakat. Dan hebatnya, Demokrat berhasil melawan arus. 3 partai atas, PDIP, Gerindra, dan Golkar terus menurun. Demokrat bangkit. Wow, luar biasa. Survei ini juga mengungkapkan elektabilitas AHY berhasil mengungguli Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. Ganjar masih di posisi pertama diikuti Prabowo, lalu Ridwan Kamil di posisi ketiga dan Anies di posisi keempat. AHY di posisi kelima, selisih tipis dengan Anies. Tidak ada yang mau beri selamat nih, atau setidaknya duluan bikin acara selamatan bahwa Demokrat terus meroket dan AHY akan jadi calon pemimpin masa depan. Ini semua pasti karena Demokrat berhasil mengambil hati masyarakat sehingga Demokrat terus melejit. Mungkin karena SBY berhasil membuat lukisan yang sangat indah sehingga publik merasa terpukau dan Demokrat jadi lebih populer. Apalagi kadernya yang sangat santun di media sosial, publik makin bangga dengan mereka. Ada yang memuji tukang mebel aja bisa jadi presiden, ada yang memposting meme presiden dan lirik lagu kebangsaan, ada yang dengan cerdasnya bicara soal pengecatan pesawat kepresidenan. Apalagi saat 2 kakak adik memposting ucapan selamat kepada 2 atlet bulu tangkis putri yang berhasil memenangkan medali emas di Olimpiade Tokyo. Wajah mereka jauh gede ketimbang yang diberi selamat. Publik pasti makin kagum dengan ketulusan mereka. Tepuk tangan, Demokrat akan menjadi partai besar dan bahkan nomor 1 di Indonesia. Kalian jangan iri ya. Mau ketawa ngakak guling-guling silahkan, tapi jangan iri. AHY yang gagal di Pilgub DKI Jakarta sekarang jadi sosok yang diperhitungkan. Ibarat anak sekolah gagal ujian level pertama, tapi dianggap sebagai calon terkuat untuk lolos ujian level kedua. Masuk akal ya. Dan jangan lupa ini masih tahun 2021 loh. Gimana dengan tahun 2022? Pasti makin meroket. Tahun 2023 elektabilitas menembus langit. Tahun 2024 tak ada yang bisa menandingi. Mungkin elektabilitas jadi 99% dan AHY meraup suara 99% juga, menang mutlak. Hore, apalagi kalau Novel Bambang ikut digandeng. Wah, ini bakal unstoppable. Tak ada yang bakal ngalahin mereka. Bakal menang mudah semudah minum segelas air. Bagaimana menurut Anda?